Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah, malam Jumat, malam ke-15 dari bulan Safar 1445 Hijriah, maka waktu terus berlalu dan kita tidak menyadari di bulan Safar pertengahan, maka di tahun yang baru ini 1445 Hijriah kita telah masuk 1 bulan setengah. Maka kita berdoa kepada Allah semoga 1 bulan setengah dari tahun baru ini Allah menulisnya dalam catatan amalan-amalan yang baik, dalam peribadatan, salat berjamaah, menuntut ilmu, berpuasa dan yang lainnya. Maka pada kesempatan petang ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran, yang mana kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i mempelajari ilmu Quran dengan aplikasi ilmu tajwid dan aplikasi ilmu sifatul huruf, makharijul huruf masuk kepada tajwid, dan aplikasi qiraah as-sab'ah dan qiraah al-asyarah, seperti qiraah yang tadi kita baca dari surat Al-Fatihah yang mungkin berbeda bagi bapak-bapak yang belum pernah mendengar, dan surat Az-Zalzalah yang berbeda, dan surat yang lainnya yang berbeda. Maka inilah dasar ilmu yang kita pelajari di sini. Maka pada kesempatan petang ini kita akan menyelesaikan ayat yang ketiga dari surat Al-Kautsar. Maka mungkin mohon maaf kepada yang hadir dari bapak-bapak pengurus, saya pikir tidak akan datang sehingga pelajaran qiraah. Namun alhamdulillah semua ilmu, kalian menuntut ilmu di sini, di majelis ini masuk kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Keutamaannya disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu di rumah Allah seperti sekarang ini, setelah kita salat tidak pulang tetapi menghadiri majelis ilmu, apa faidahnya? 4 perkara. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan sakinah, ketentraman. Dan ketentraman ini ya ibadallah tidak bisa diraih dengan mudah, tidak bisa diraih dengan kekayaan. Maka berapa dari miliuner dan mereka kafir, tidak tentram, padahal mereka bagaikan gurita. Mereka mempunyai pabrik-pabrik yang banyak dan miliarder dolar atau euro uangnya, bukan rupiah, namun tidak tentram. Dan ingin ketentraman, tidak tentram. Itu dari segi kekayaan. Dan kedua, jabatan. Maka bisa jadi pemimpin suatu negeri, pemimpin suatu bangsa, pemimpin suatu kaum yang tidak merasa tentram hidup di dunia selama dia kafir dan jauh dari ilmu. Dan yang ketiga, popularitas. Maka berapa dari bintang Hollywood atau bintang lapangan yang mana mereka itu mempunyai popularitas, semua orang mengenalnya, semua orang melike-nya di YouTube jika dia berbicara ataupun berlari dan sebagainya. Maka popularitas didapat, kekayaan didapat, kejayaan ataupun tingkatan dari jabatan didapat. Namun itu semua tidak menjamin ketentraman jiwa.
Maka berapa dari mereka orang-orang yang kaya raya dan populer, artis-artis yang mati dalam keadaan overdosis. Terlalu banyak minum obat-obat alkohol, mati. Untuk apa tujuan minum obat alkohol? Untuk fly, agar dia merasa dirinya tenang dengan obat-obatan. Akhirnya kelebihan dosis dan mati. Maka kita di sini mendapatkan 4 perkara di antaranya yang dicari oleh manusia. Apa? Ketentraman jiwa. Nazalat alaihimus sakinah. Dan itu sakinah didapat dengan apa? Tadi, majelis ilmu. Disebutkan Al-Quran, disebutkan sunnah, tentram hati. Maka di sini sesuai dengan ayat Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidaklah hanya dengan mengingat Allah, dan di majelis kita belajar Al-Quran dan sunnah mengingat Allah, tatmainnul qulub. Di Al-Quran disebutkan hati-hati akan menjadi tatmain, hati-hati akan menjadi tentram dan tenang dengan mendengar Al-Quran dan sunnah. Dan di majelis ini kita mendengar Al-Quran dan sunnah. Maka pertama tadi, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah. Kedua, Allah meliputi rahmatnya yang mulia. Maka ada yang sakit, kemudian di majelis ini dia menahan rasa sakitnya, Allah sembuhkan. Ada yang datang dalam keadaan kesedihan, kesempitan, rizkinya ditagih-tagih terus oleh debit kolektor yang bertato dan rambutnya pang, dan ada cocok hidungnya bagaikan kerbau. Maka selalu menagih, membuat dia takut, sedih. Akhirnya dia datang di majelis ilm, disebutkan wa ghasyiyathumur rahmah. Rahmat Allah akan menaunginya sehingga dia keluar dari majelis ilmu, hatinya tadi tentram, dan Allah berikan solve of the problems. Allah berikan jalan keluar dari hutang-hutangnya, dari rizkinya, menjadi kaya raya, jaya raya. Sesuai dengan ucapan Allah di ayat yang lain, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menuntut ilmu dari ketakwaan, duduk di majelis setelah salat maghrib sampai isya dari ketakwaan, mendengar ucapan Allah dan ucapan Rasul, maka wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solve problem dari kehidupannya. Bermasalah dari rizkinya, Allah mudahkan. Bermasalah dengan keluarganya, Allah berikan jalan keluar. Semuanya dengan menuntut ilmu ini. Kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Jika antum bisa melihat kesat mata, ada yang misalnya di antara kalian indigo, bisa melihat menerawang dari makhluk-makhluk goib, dan itu hanya permainan mereka saja, orang paranormal. Maka jika kita kesat mata, kita melihat di masjid ini penuh dengan malaikat. Yang datang malaikat ke majelis kita. Lihat, jika malaikat saja datang ke majelis, maka bagaimana dengan manusia yang membutuhkan kepada ilmu? Maka para malaikat di sini datang ke majelis. Saya berikan hadis lain selain hadis ini. Di hadis ini tadi, di hadis Muslim, mereka memenuhi majelis-majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka sampai ke atas langit melindungi majelis ilmu ini. Itu jika kita tidak kesat mata, kita melihat. Namun kita kesat mata sehingga kita tidak takut. Coba kalau dilihat bagaimana para malaikat di sini, kalian akan takut. Sayap-sayap mereka yang besar menaungi kita. Maka di hadis ini hanya itu lafadznya. Saya berikan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Innallaha khalaqal malaikata. Bahwa sungguhnya Allah menciptakan malaikat khusus. Yabhatsuna an majalisil ilm. Fungsinya apa? Mencari tempat majelis ilm ada di mana. Dan dia akan datang menunggui majelis ilm sampai selesai dan melindunginya. Untuk itu fungsinya. Dan Allah Maha Kuasa menciptakan malaikat-malaikat berbagai ragam fungsi, dan mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya
melaksanakan perintah Allah dan tidak bermaksiat dari apa yang Allah perintahkan. Maka di hadis ini disebutkan, maka salah satu ahadun minhun, satu dari malaikat, misalnya yang ada di sekitar sini, ba'dal maghrib ada majelis, ba'dal asr ada majelis di Dharmasraya, Sumatera Barat, Sitiung 1, Blok B, Jorong, Sungai Salak, apalagi Nagari, Sungai Duo, ada di Pondok Mukbil Al-Wadi'i, di Masjid Mukbil Al-Wadi'i, setiap sholat. Sebutkan di dalam hadis, ta'alau halummu ila ma'ahwaja ilaikum. Para malaikat yang melihat ada majelis dzikir pada saat itu berteriak kepada malaikat yang lain, halummu, mari bergabung, join with us. Mari bergabung untuk mengikuti majelis ilmu yang kalian diciptakan untuknya, yang kalian butuhkan. Maka para malaikat diciptakan khusus untuk mencari majelis ilmu. Maka di sini perhatian bagi kita. Jika malaikat yang tidak butuh kepada untuk masuk surga, tidak butuh kepada apa-apa, maka dia beribadah atas perintah Allah, taat, maka manusia yang penuh dosa dan manusia yang banyak kesalahan lebih pantas lagi butuh kepada majelis ilmu seperti ini. Maka akhirnya disebutkan di dalam hadis, yang hadis disahihkan Al-Bukhari ini, akhirnya berkumpullah para malaikat, dan hadis ini panjang, intinya disebutkan oleh Allah kepada para malaikat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pinta. Intinya, karena hadisnya panjang kita sebutkan, mereka meminta surgamu ya Allah. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut dari api nerakamu. Maka kata Allah, bagaimana jika mereka melihat neraka dan surga? Maka mereka akan lebih takut dari neraka dan lebih meminta kepadamu dari surga jika mereka melihat. Dan mereka menyembah siapa? Menyembahmu. Bagaimana jika mereka melihat aku di dunia? Maka jika mereka melihatmu wahai Allah, mereka akan lebih beribadah lagi kepadamu. Langsung Allah mengatakan, absyiru, berikanlah kepada mereka kabar gembira. Apa? Wa inni god ghafartu lahum ajmain. Kabarkan kepada mereka wahai para malaikat, aku Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis itu. Subhanallah, keagungan majelis dzikir. Daripada kita pulang di rumah hanya sekedar mungkin duduk kemudian balik lagi sholat isya berjamaah yang wajib, maka lebih baik kita duduk di masjid mendapatkan tadi. Itu yang ketiga, tambahan tadi dari hadis Abi Hurairah. Maka yang keempat dari keutamaan di majelis ini adalah dzakarahumullahu fiman indahu. Allah akan menyebutnya nama-nama yang hadir, si Ucok Wan, si Ucok Tu, si Bagus, si Uwais, Bang Faisal, Bang Qais, Abu Qatadah, dan bapak-bapak yang lain, Abu Yazid, Abu Bahrum, Pak Juwono, dan yang lainnya, semua akan disebut oleh Allah di sisi malaikat. Dan ini bagaimana kok disebut oleh Allah? Bahwa Allah menyebutkan nama-nama mereka. Mereka hadir di majelis ilmu, mereka hadir di masjidku, dan selain tadi di hadis Abi Hurairah apa? Diampuni dosa-dosanya. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abi Hurairah, innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibhu. Faqala Jibril li ahli sama innallaha wa Jibril, atau innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka di hadis ini sesuai dengan tambahan tadi, bahwa orang-orang yang hadir di majelis diingatkan oleh Allah di majelisnya bersama para malaikat. Disebutkan bahwa Allah jika mencintai seseorang, dia akan menyebutkan di majelisnya, majelis Allah dengan siapa? Dengan para malaikat. Disebutkan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Ini dari hadis ini.